sekaligus dari pasien, ya. Kemudian untuk yang di dada, yang di chest, utamanya adalah nipple ya, nipple atau papila mami. Laki-laki mungkin bisa kita letakkan pas di bawah papila mami, gitu ya. Kalau untuk perempuan memang kita letakkan mungkin lebih di atas dari breastnya, gitu ya. Yang penting nanti kita minta untuk nafas, kalau ada pergerakan dada dan perut, kemudian bednya bisa mengembang dengan baik, berarti insya Allah fungsinya bisa berjalan baik, gitu ya. Berikutnya adalah pemasangan untuk kita sebut hose. Hose ini sebetulnya alat utama untuk deteksi parameternya nanti ya. Jadi simpel saja, tinggal diletakkan di bagian dada atau di chest. Ya, yang melorot ya, yang melorot terus kita berdaya kembali. Nah, beberapa sensor yang kita pasang. Ini adalah sensor untuk menghubungkan antara belt ya. Jadi ada sensor kabel yang menghubungkan antara belt yang di dada dan di perut ya. Harus diputar ya, ya, sensornya dipaskan di bagian depan. Soalnya beltnya masih baru, mungkin masih ya aku ya. Langsung ditepetkan, tapi kan ini nggak bisa nempel. Oke. Ya, yang ini ya betul. Cukup. Oh, ditarik aja. Oh, Nah, ya? iya, melar. Oh, tarik aja. Baik, terima kasih. Selanjutnya oximeter. Jadi ada kabel yang akan kita hubungkan ke jari telunjuk dari pasien, kemudian kita hubungkan ke sensor tadi ya. Kiri menyesuaikan posisi. Iya, betul. Jadi ya pas kita duduk dia nggak hilang-hilang. Oh iya. Nah, Sensornya di sebelah kanan host ya. karena iya, jadi takutnya kalau misalkan ditaruh di sini, dia kan tidur kan kita nggak tahu tangan ini apa lepas ya. Posisi dari sensor. Oke, saya kira semua itu. Berikutnya nasal kanul. Ini sebenarnya seperti memasang nasal kanul pada umumnya. Memang ada dengan ya bukan. Kemudian cara masangnya dengan dilingkarkan di telinga dari pasien. Yang itu musiknya dari situ. Dari depan aja. Pemasangannya, nah baru di Terbalik dong. Ininya terbalik. Mungkin nasal kanulnya sampai terbalik. Nah, Iya. oh iya. Sip. Tuh. Iya. Terima kasih dok. Nah jangan lupa untuk menyegel ya, Mas ya. Ada ini ya, selotipnya. Ada pakai Biasanya kita lakukan penyegelan di ini di pipi dari pasien supaya tidak terlepas ya. Tinggal kita nyalakan hostnya. Kita tekan agak lama ya sampai dengan nyala. Apabila di situ sudah terlihat gambaran gelombangnya di layar, nah berarti menyala dan alat siap dipakai.
Nanti kita bisa juga untuk terapeti pada pasien OSA ya. Pada pasien OSA terapinya kan dengan menggunakan positive airway pressure atau CPAP ya, continuous positive airway pressure. Nah, untuk menentukan tekanannya kita menghubungkan saat kita record di malam hari, kita hubungkan dengan CPAP, namanya cycle titration. Jadi nanti saat kita atur tekanannya gitu ya sesuai dengan kebutuhan pasien, sekaligus alat akan merecord saat itu terjadi perbaikan nggak untuk apnea, hypopnea-nya. Memang untuk cycle titration ada teknik sendiri ya. Tapi sama biasanya pasien ya overnight ESG plus kita pasang di CPAP gitu ya. Ada lagi John? Kita malah terus ngadain lagi. Kita malah terus ngadain. Oh ada siap. Bersih ya. Masih ada waktu? Berarti itu kemudian dari pulsasi SPO2 sama apa dia? CPAP sama. Oh iya sama. Berarti dia merekam ya Mas. Oh berarti bacanya. Ini hasil grafiknya. Jadi sebenarnya kalau untuk si pasien ini kita nggak perlu standby unit perhatian karena nanti setelah kita dengar datanya itu sudah ada semua. Kelihatan. Ya, jadi ini cuma benar, ini tuh cuma kayak tampilan aja buat bawa indikator mesin itu udah bekerja kayak SPO2 segala macam udah merecord. Coba nanti kalau udah selesai kan biasanya kalau itu butuh waktu kan 45 jam minimal. Nah nanti setelah selesai kan datanya kita download, nah berarti kita melakukan jadi kan ada oksigen mennya kelihatan, terus event dia juga kelihatan. Jadi kelihatan di situ bukan di sini. Iya benar. Ini masih ada waktu 5 menit ya? Ya, pertama sampai dengan baru kemudian nanti kita summary gitu dari hasil recordingnya. Biasanya akan ketemu kesimpulan seperti ini ya. Jadi patient information, misalkan contohnya ini, oh jam sekian dia sampai turun sekian, sampai sekian, kira-kira sampai berapa persen gitu ya. Kalau sekian berarti sampai 50% gitu ya dari sini ya. Nah ya, kita harus jadi aware kira-kira berarti desaturasinya sampai dengan berapa persen gitu ya. Kemudian bisa juga body position, kita bisa tahu posisi pasien kalau dia miring kanan, miring kiri, supine. Ini penting sekali seperti tadi, misalkan saat supine, nah supine ini kira-kira dibandingkan saat miring ya, left atau right, kira-kira bagaimana ininya, apnea hypopneanya nanti mungkin berikutnya ya, apnea hypopneanya lebih berat atau tidak gitu. Nah itu kita bisa lihat saat dia posisi tertentu mungkin muncul apneanya lebih berat atau tidak. Itu terkait dengan terapi posisi tadi. Jadi mungkin kalau dia supine justru lebih berat, berarti kita sarankan mungkin tidur miring kanan atau miring kiri mungkin lebih baik ya. Dan kalau ada gerakan body movement, kalau dia bergerak ototnya, kemudian pulse, ini denyut jantung ya, bisa kita lihat secara minute by minute gitu ya, atau melalui histogram ini juga bisa ya. Artinya masing-masing alat mungkin berbeda, tapi secara umum hampir sama kesimpulannya ya. Kemudian ini snore, jadi kalau pasiennya ngorok, misalkan dia lebih tebal, gelombangnya lebih tinggi, berarti dia ngoroknya lebih keras gitu ya. Dan breath event, jadi kejadian gangguan pernafasannya. Dan CPAP pressure ini sekali lagi kalau kita melakukan terapi CPAP sebetulnya saat polisonografi bisa kita lanjutkan dengan terapi CPAP. Di sini bisa keluar nanti pressure-nya berapa gitu ya. Nanti bisa kita cocokkan ketika pressure sekian mungkin masih muncul apnea hypopneanya apa tidak gitu ya. Nah ini kesimpulannya secara data. Jadi yang penting adalah ini ya, nanti apnea hypopnea index namanya, yang nanti menentukan scoring derajatnya mild, moderate, severe ya. Kalau berat tadi di atas 30 ya, 30 berat. Kalau moderate di atas berapa? 15 sampai 30 ya. Kalau mild 5 sampai 15 gitu ya. Kalau 0 sampai 5 masih dianggap normal ya. Kadang-kadang kita bervariasi antara
orang per orang ya. Dan masing-masing kita bisa tahu apneanya, hypopneanya, masing-masing skornya kita bisa tahu ya. Sudah bisa. Ini saturasi oksigen, ini posisi tadi supine bro. Nah, tiap posisi kita bisa tahu oh kira-kira osa atau yang lainnya munculnya misalkan lebih sering saat supine dengan sekian waktunya presentasinya sekian gitu ya. Itu untuk penting sekali untuk KII posisi pasien ketika tidur. Ini durasi saat terjadi desaturasi kita bisa tahu kurang dari 90% berapa lama gitu ya. Kemudian nah ini kesimpulannya intinya apnea hypopnea indeksnya. Kemudian juga kalau ada gangguan nafasan yang lainnya, apnea, hypopnea dan sebagainya, snoring. Nah itu semuanya nanti akan menentukan terapi kita gitu ya. Kalau mild mungkin memang belum tentu memerlukan CPAP ya. Tapi kalau moderate severe biasanya memerlukan terapi CPAP. Kira-kira itu dong yang bisa kami sampaikan ya. Waktunya ya. Ya yang cepat sekali ya 15 menit ya. Semoga enggak berikan gambaran dokter semuanya. Ya. Baik, terima kasih. Saya tutup. Kita Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tapi kalau pakai ini fase tidur ya ada. Betul. Jadi sleep set 1, sleep set 2, sleep set 3, NREM, REM itu kelihatan semua. Dan lebih detailnya adalah berapa menit. Kalau tadi kan kalau osanya cuman kelihatan osa berapa kali. Kalau pakai ini kelihatan osanya berapa detik. Terus terjadinya di jam berapa, paling panjang berapa, paling ini berapa gitu. Jadi emang secara hasil lebih akurat. Ini kan ditempelin dalam aja. Iya ini di dalam, ini EKG. Iya, EKG. Masih ada di dalam. Ada ya. Jadi ini ya kalau ini kan buat sama kayak tadi ini penyambung antara si ya memang kerjanya ekstranya betul. Efeknya seperti itu kalau ini.